Sekarang kita lanjutkan nomor 13. Wah, ini seru nih. Pertanyaan tricky. Bagaimana cara HRD bisa mengikuti kemauan owner tanpa merugikan karyawan? Wah, ini seru nih. HRD-nya harus jago main sulap nih. Ya, mungkin pelajari ilmu hipnotis kali ya. Jadi hipnotis semuanya senang gitu kan. Nah, ya kan? Kalau kita pakai sistem ABS, kalau Bapak senang, ini bahaya juga nih HRD yang seperti ini. Jadi bom waktu. Maka yang saya sarankan, memang HRD itu seperti sandwich kalau istilahnya beberapa praktisi itu menyebutnya. HRD itu juga seringkali posisinya seperti sandwich ya. Ya kayak roti, di tengahnya ada daging, ya kan? Daging burgernya atau daging apa nih ya? Daging ini jadi kejepit atas sama bawah. Di atas adalah perusahaan atau si bosnya, pimpinan perusahaan, di bawah adalah karyawan. Dia kejepit, dia bingung harus kemana. Itulah kenapa saya sangat menyarankan para praktisi HR harus paham dulu aturan mainnya, sehingga pada saat berbicara ke atas atau berbicara ke bawah itu ada dalilnya yang tegas, ya, ada argumentasinya jelas. Jadi bukan berdasarkan karena kalah ngomong atau karena dia jago ngomong atau mungkin dia kalah ngomong akhirnya ngikutin, bukan itu. Jadi ada dalilnya yang tegas. Kalau dia sudah tahu aturan mainnya ada di mana? Dalam hukum ketenagakerjaan, Pak. Jadi kita harus paham dulu itu. Kalau paham hukumnya, maka waktu kita ngomong ke atas, kita bisa bilang sama bos, tahu nggak bos? Hukumnya itu bilang lu nggak boleh main potong gaji karyawan tanpa kesepakatan. Emang kenapa kalau gua potong? Nah, kita jelaskan, ini loh bos sanksinya, ini loh konsekuensinya, ini resikonya buat kita dan sebagainya. Tapi kalau dia tetap memutuskan karena dia adalah pengambil keputusan, sudah. Yang penting udah kasih tahu ya bos. Nah, penting bagi kita HR untuk membuat alat bukti bahwa kita sudah memberitahu atau mengingatkan. Iya. Oh, kenapa harus bikin alat bukti kan itu pertanyaannya. Apakah kita nggak percaya sama bos kita? Bukan masalah percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu semua. Alat bukti yang saya sampaikan barusan itu penting bagi kita pada saat nanti kasusnya sampai ke pengadilan. Begitu sampai di pengadilan, dalam banyak kasus di luar sana, dalam banyak kasus di luar sana, itu para bos tadi itu 99,999% selalu berusaha mencuci tangan dan melemparkan masalahnya kepada HR. Lalu waktu dipanggil sama hakim, didudukkan di ruang sidang, dia diperiksa, ditanya sama hakim, dia akan bilang, wah saya nggak dikasih tahu sama HR Pak, gitu kan. Saya nggak tahu aturannya begitu. Ya, itu kelakuan tuh. Ya, dari berbagai kasus yang pernah kami tangani selama ini, 99,99999% itu selalu berusaha melempar tanggung jawabnya kepada HR. Sehingga dalam beberapa kasus juga, bahkan waktu itu di daerah Sumatera, di daerah Riau, ada teman saya, orang HR yang akhirnya harus masuk penjara, Pak. Karena kebetulan tuh ada delik pidananya. Waktu itu masih zamannya jam sostek. Dan dia sudah mengingatkan, nggak diikut sertakan karyawannya dalam jam sostek. Si HR sudah mengingatkan, tapi HR tidak membuat alat bukti. Ingetinnya cuma ngomong, ngoceh, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah mengingatkan. Nggak ada evidence-nya. Sehingga pada saat di pengadilan, terus si hakimnya manggil direktur utamanya, direkturnya bilang, saya nggak dikasih tahu Pak sama HR. Udah, HR-nya jadi bertanggung jawab, akhirnya masuk penjara HR. Ini harus don't put monkey on your back. Ya, itu tadi. Unless you are monkey, kan gitu. Jadi, itu tadi ya, Bapak Ibu. Jadi kita juga harus pandai, harus mampu mengamankan diri kita sendiri sebagai HR. Ya. Nah, kebiasaannya di HM kebetulan pada saat saya masih berada di korporasi, kalau sudah dalam kondisi yang cukup sensitif menurut saya, setelah saya ngobrol, diskusi, berdebat ke ruang pimpinan dan sebagainya, terus hasilnya apa? Kalau ini menurut saya ini sensitif di kemudian hari, saya akan membuat summary melalui email. Biasanya saya email, mensummary apa yang kita bahas tadi,
ini poin-poinnya, begini. Udah, terus saya email dan saya simpan posisi salinannya ada media, sehingga pada saat nanti di pengadilan apabila dibutuhkan, saya bisa buktikan saya sudah kasih tahu bos. Gitu. Mana buktinya? Nih emailnya. Nah, begitu, ya kan? Jadi kita harus bisa mencari berbagai cara untuk mengamankan diri kita sendiri. Orang kita sudah ngasih tahu mati-matian, nggak didengerin. Ya, hanya gara-gara kita tidak bisa membuktikan bahwa kita sudah memberitahu, maka kita yang harus terima tanggung jawab. Ya kan rugi. Kan nggak benar kalau kayak gitu, ya. Iya, ya kan? Mending sekalian kita dapetin sesuatu, ibaratnya ngomong kasarnya begitu ya. Ini nggak ikut dapat kenikmatannya, tiba-tiba ikut di penjaranya, ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Baik. Nah di sisi lain, itu tadi ngomong ke atas ya, ke bos. Di sisi lain pada saat ngomong sama karyawan atau serikat pekerja, atau kuasanya serikat pekerja atau kuasanya karyawan dalam sebuah kasus, apabila HR memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum ketenaga kerjaannya atau tadi aturan main, maka kita juga akan berpegang pada dalil yang tegas, ya. Jadi pegangan HR itu seharusnya, mohon maaf ya, seharusnya bukan apa kata bos, atau bukan apa tekanan dari serikat pekerja atau dari karyawan atau dari siapa, bukan yes man. Dia harus berani menyampaikan sesuatu, bilang ini aturan yang gini, kita berada dalam posisi salah bos, hati-hati loh bos. Cuma tinggal caranya yang kita harus nyampaikan. Kalau kita mau ngomong agak frontal seperti itu, sebaiknya ajak bos ke ruangan sendiri, one on one. Jangan di depan meeting, di hadapan bos kita langsung tunjuk bos salah tuh bos, gitu kan. Ya kalau bosnya open minded, kalau bosnya baperan gimana? Ya kan? Itu kan kebanggaan tuh, marwahnya si bos loh. Gila gua bos men, gitu. Terus kan terganggu marwahnya kalau kayak gitu. Maka ajak dia, bos boleh nggak one on one kita? Nah dalam ruangan baru ngomong, bos tahu nggak lu bos, lu salah bos. Begitu caranya ya. Demikian juga cara. Jadi kita harus punya pegangannya. Kalau kita nggak punya pegangan, nah itu yang parah. HR-nya nggak ngerti aturannya, nggak ngerti aturan mainnya, nggak ngerti peraturan perundangannya, nggak ngerti hukumnya, sehingga pada saat berdebat sama karyawan, pada saat menjelaskan kepada pimpinan, nggak ada dasarnya, mental semua. Ya. Begitu dibilang, dikasih kata-kata pamungkas sama bosnya, kamu itu sebenarnya yang bayar saya apa serikat? Kok kamu banyak bela karyawan, banyak bela serikat? Udah langsung ketakutan dia ngomongin kayak gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu penting bagi kita untuk memahami aturan mainnya.